Salam guru penggerak. Saya Dedi Setiawan, JGP Angkatan 11 dari SMA Lab UM Kota Malang. Pada video kali ini kita akan membahas demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan praktek segitiga restitusi budaya positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Restitusi berusaha untuk menawarkan suatu tindakan, bukan paksaan. Restitusi menuntun agar murid mau melihat dalam dirinya sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang didasarkan atas tindakan yang telah dilakukan. Restitusi berfokus pada perbaikan karakter. Dan restitusi berusaha untuk mengembalikan murid kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip bahwa berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Dan yang kedua, menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Dan yang ketiga, bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh seseorang pasti bertujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Pada kesempatan kali ini, ada 2 kasus yang akan kita bahas. Kasus yang pertama yaitu Nisa, murid SMA Lab UM yang merupakan murid berprestasi dalam bidang taekwondo, mempunyai kendala dalam manajemen waktu belajar. Murid tersebut sering menumpuk tugasnya sehingga tidak bisa dikumpulkan secara tepat waktu. Silakan masuk, Nisa. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, selamat ya, kamu kemarin sudah berprestasi di ajang taekwondo. Juara berapa? Juara 2. Juara 2. Tingkat nasional. nasional. Di mana itu? Bali. Di Bali. Kamu punya keinginan nggak untuk berprestasi lebih baik lagi dari kejuaraan kemarin? Ingin, Pak. Gimana? Saya pengen juara 1 internasional. Di Banten besok ada, Pak, di Oktober tahun ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, kamu bisa berprestasi. Dan sertifikat itu sangat bermanfaat, apalagi sekarang kamu sudah kelas 12. Bisa kamu gunakan untuk jalur SNBP, masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Bisa, saya sangat bangga punya murid seperti kamu, menjadi atlet. Tetapi Pak Dedi selalu guru pengajar untuk mereka di kelas. Saya coba lihat catatan, kamu beberapa tugas terlambat dan ada yang belum dikerjakan. Saya coba tanya ke teman-teman yang lain pun sama seperti ini. Saya coba tanya wali kelas, iya Pak, Anissa sering terlambat mengerjakan. Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak, karena tugas saya sering banget terlambat. Iya. Jadi saya itu sering ngasih space waktu saya itu buat kegiatan saya yang di luar gitu. Jadi kayak saya Seperti apa kegiatan di luar? Apa ya sih, biasanya di luar ya latihan atau kayak gitu, main-main gitulah. Pokoknya yang saya seneng aja gitu. Terus kegiatan mengerjakan tugas itu terus nggak kamu kerjakan? Saya kerjain, tapi biasanya tunggu deadline gitu loh, Pak. Akhirnya deadline-nya sudah kamu lupa. Iya.
Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan kamu melakukan tindakan seperti itu? Jelas saya melanggar kewajiban saya sebagai siswa Pak, karena tugas itu kewajiban sebagai seorang siswa. Apalagi kamu punya cita-cita pengen jadi diplomat. Gimana kamu membawa nama besar bangsa Indonesia, terus kamu tidak bisa menjalankan tanggung jawab dan kewajibanmu sebagai seorang diplomat? Kewajiban seorang diplomat diawali dari kamu tuntas menjalankan kewajibanmu sebagai seorang siswa di SMA. Kira-kira apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi mengumpulkan? Saya harus mengatur jadwal dan pengingat sih Pak buat tugas, dan saya nggak boleh pilih-pilih tugas gitu, nggak boleh saya suka mapel yang ini doang, saya yang kerjain ini doang, nggak boleh kayak gitu. Nah, seperti itu. Kayak ya Ya lebih. karena setiap orang pasti kadang dapat tugas yang dia tidak senangi, tetapi karena suatu kewajiban yang dari kamu sampaikan, ya harus dikerjakan. Iya, Karena itu bagian dari tanggung jawab. Iya. Seperti itu. Berarti saya sebagai siswa harus menyelesaikan tanggung jawab saya dari kecil dulu, dimulai dari ya Dari kayak hal yang mengerjakan kecil. tugas, datang ke sekolah tepat waktu. Betul. Baru nanti semoga saya bisa melakukan tanggung jawab saya sebagai diplomat. Betul. Bisa. Iya. Mungkin ada enggak temanmu yang di kelas yang bisa jadi pengingat? Oh tentu ada Pak, biasanya teman-teman saya tuh kayak ngasih tahu saya tugasnya yang kurang apa. Terus juga bahkan guru-guru di BK dan wali kelas saya tuh kayak ngasih tahu saya Pak, sampai pernah kayak chat saya pribadi kalau tugas saya yang kurang ini, yang kurang itu. Pernah juga Pak ditawarin buat ditemenin nyari guru-guru buat nagihin tugas saya yang kosong. Terus kalau misalnya saya nggak paham karena mungkin saya kurang memperhatikan mapel tersebut, biasanya diajarin lagi Pak biar menugas. Itu teman-teman udah bagus, wali kelas bagus, BK-nya juga mendukung. Tinggal kamu harus lebih semangat lagi. Iya. Kira-kira ke depan pasti lebih tanggung jawab lagi. Siap? Siap, Siap menjadi calon diplomat. siap, amin. Iya. Terima kasih ya Nisa ya. Iya. Kita tunggu kabar baik kamu. Nanti ke depan kamu menjadi siswa jauh lebih baik dan Amin. bertanggung jawab lagi. Iya. Karena sebentar lagi kamu akan lulus dari SMA. Siap ya? Siap. Oke. Pas dulu. Makasih ya Pak. Jadi setelah saya berbicara dengan Pak Dedi, saya jadi tahu bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan pasti ada kesempatan untuk berubah. Buat kedepannya, saya harus lebih bertanggung jawab menjadi siswa dengan mulai rajin mengumpulkan tugas tepat waktu, rajin tepat masuk sekolah, dan saya harus lebih bertanggung jawab. Karena kalau tugas saya sebagai siswa belum tuntas, saya tidak bisa memimpin negara sebagai diplomat. Saya juga harus lebih bertanggung jawab untuk kegiatan saya di luar sekolah, untuk menjadi atlet dan sekaligus mengejar cita-cita saya. Sekian, terima kasih kepada Pak Dedi telah memberi saya motivasi. Sedangkan kasus yang kedua, Cavel, murid kelas 12 yang dipercaya sebagai ketua kelas saat ini belajar bagaimana mengelola emosi. Dikarenakan ketika saat emosi dia lebih mudah untuk mengumpat dengan berkata kasar dan kata-kata yang tidak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk Cavel. Bagaimana kabarnya Cavel lagi? Alhamdulillah baik Pak. Ketua kelas lancar, Alhamdulillah. atlet renang lancar juga. Alhamdulillah. Baik Cavel. Ini Pak Dedi mendengar dari beberapa guru dan anak-anak teman-teman. Ini Cavel ini kalau di kelas kadang sering berkata-kata kasar, kurang sopan. Iya. Itu gimana Pak? Saya kalau misalnya berkata kasar itu kayak biasanya emosi saya itu terbalaskan gitu Pak. Kan teman saya berbuat nggak enak sama saya, jadi saya cara nganunya itu mengatain gitu Pak. Pak Dedi pun sebagai manusia pernah berbuat salah seperti itu. Kadang keceplosan, berbuat kasar. Saya yakin setiap orang pasti pernah berbuat salah. Tetapi yang paling utama, bagaimana tadi kita bisa meminimalkan kesalahan dan mengubah karakter yang tidak baik tadi menjadi yang lebih baik. Kira-kira
ketika kamu melakukan tindakan seperti itu, apa yang kamu dapatkan? Saya nggak mendapat apa-apa sih Pak. Apakah kamu merasa puas? Ya lumayan sedikit, karena amarah saya terhadap teman saya yang saya katain itu bisa sedikit terbalaskan gitu. Terus balaskan. Kira-kira dengan kejadian seperti itu, ada enggak seseorang yang merasa tersakiti? Dan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dari apa yang tindakan yang kamu lakukan? Mungkin yang tersakiti pasti ada ya Pak ya, dari mungkin teman saya yang saya katain itu. Terus keyakinan kelas, mungkin seharusnya saya sebagai ketua kelas nggak melakukan itu sih Pak terhadap teman-teman saya. Apalagi kamu sebagai ketua kelas, Iya, tentunya harus bisa menjadi teladan bagi teman-teman. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? mungkin saya akan merubah lagi perilaku saya untuk bisa menahan lagi emosi dan tidak langsung berkata kasar begitu. Kalau sempat berkata kasar seperti itu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Meminta maaf sebenarnya. Kalau misalnya langsung keceplosan begitu mungkin minta maaf. Aku suka minta maaf. Ya, minta maaf. Mudah-mudahan berikutnya kamu sudah mulai meminimalkan atau bahkan menghilangkan dari kalimat-kalimat yang negatif tadi, berubah menjadi kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat penyemangat, karena ketua kelas itu harus bisa menyemangati teman-temannya yang lain. Siap, Capel? Siap Pak. Terima kasih ya, Capel ya. Iya, Janji ya. insya Allah. Terima kasih. Semoga bisa menjadi ketua kelas yang baik. Amin. Menjadi teladan bagi teman-temannya. Amin. Bisa memotivasi dengan kalimat-kalimat semangat. Amin. Ya, Sebentar lagi lulus dari SMA Negara. iya. Terus Alhamdulillah setelah mendapatkan arahan dari Pak Dedi, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga tata krama di dalam kelas dan menjaga perilaku, perkataan di dalam kelas. Apalagi saya ketua kelas, jadi saya harus mulai merubah perilaku, perkataan, dan perbuatan saya agar bisa menjadi contoh yang lebih baik untuk teman saya dan lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Dedi atas arahannya. dari dua kasus tersebut akan dilakukan 3 langkah segitiga restitusi. Terima kasih.